Sampai orang yang nggak bisa bersyukur itu gagal ta'aruf dianggap musibah. Dia lupa kalau gagal ta'aruf itu nikmat. Kenapa Pak Ustadz? Gara-gara gagal ta'aruf sholatnya tambah khusyuk. Kan gitu. Coba dilanjutkan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, hawla wa la quwata illa billah. Mas Yosi yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, teman-teman terus dakwah serta ikhwah fillah yang hadir di pertemuan kita malam hari ini, mudah-mudahan Allah betul-betul satukan kita lagi nanti di surganya. Amin Allahumma amin. Bersyukur kita kepada Allah ya. Kenapa bersyukur? Karena masih bisa bersyukur. Maka itu harus kita syukuri. Orang itu azab yang paling ringan itu adalah kehilangan rasa syukur. Sehingga bersyukur saja sudah kesusahan. Kalau syukur saja sudah kesusahan, hidup itu sudah hilang nikmatnya. Sudah enggak ada senang-senangnya lagi. Kenapa? Bersyukur itu sudah susah. Paham enggak nih? Paham enggak? Paham. Baik, kalau sudah paham kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Wes tak Bersyukur sudah paham, cerdas-cerdas. Saya ya cepat balik, alhamdulillah. Baik ya, itu pertama kita bersyukur pada Allah karena kita bisa bersyukur. Tajam kita tuh, kalau orang yang ahli syukur itu ya, nikmat sekecil apapun dipandang besar. Tapi kalau orang sudah nggak bisa bersyukur, nikmat mau dikasih banyak nggak kelihatan itu nikmat. Sampai orang yang nggak bisa bersyukur itu gagal ta'aruf dianggap musibah. Dia lupa kalau gagal ta'aruf itu nikmat. Kenapa Pak Ustadz? Gara-gara gagal ta'aruf sholatnya tambah khusyuk. Kan gitu. Mungkin tadinya nggak begitu khusyuk. Gagal ta'aruf mungkin gara-gara gagal ta'aruf dia jadi kenal duha, kenal tahajud, lebih kembali kepada Quran. Padahal tadinya sudah rasanya optimis mau jadi, ternyata gagal gara-gara orang tua. Misalnya gitu ya, orang tua menghalang-halangi. Maka percayalah, kenapa? Ternyata gagalnya ta'aruf itu Allah sedang mengantarkan dia kepada Quran, kembali kepada Quran. Sudahlah ya Allah. Memang mengharapkan cinta manusia hanya kecewa, ya Allah aku mengharapkan cintamu saja ya Allah. Akhwat-akhwat prek semuanya ya Allah, misalnya gitunya. Iya, prek etek. Itu kalau misalnya dia emosi sesaat gitu ya. Tapi ketahuilah Allah itu sedang mengantarkan dia kepada Quran, menjadi penghafal Quran. Pertanyaannya di mana jeleknya gagal ta'aruf? Kan gak ada jeleknya. Maka dia bisa bersyukur dan bisa menganggap terima kasih ya Allah. Gara-gara ini saya jadi bisa menghafal Quran, menyempatkan lagi. Terima kasih ya Allah, kau yang telah terlalu membuat saya selama ini terlalu bersandar kepada manusia. Kembali lagi kepada Allah lagi, emang kita gak punya kuasa, kan gitu. Nah itulah pentingnya kita punya rasa syukur. Sehingga orang yang punya rasa syukur di hatinya, perhatikan ya. Orang beriman itu setelan hatinya itu adanya hanya husnuzon dengan takdir Allah. Gak punya setelan lain. Hatinya itu disuruh suuzon gak bisa. Suruh prasangka buruk dengan takdir Allah gak bisa. Setelan hatinya tetap aja isinya cuma husnuzon, husnuzon. Dikasih musibah, husnuzon. Dikasih kepayahan, husnuzon. Dikasih kesempitan, husnuzon. Selalu setelannya husnuzon. Baik sangka dengan takdir. Nah, itulah orang beriman. Tapi kalau hatinya itu masih banyak suuzon, suuzon, suuzon. Kok ngini toyo, kok ngini toyo, 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 toyo. Stres dia, itu tandanya dia itu orang yang belum beriman kepada Allah. Inilah yang disebut dengan generasi bucin. Kenapa? Dicabut rasa syukur dalam hatinya. Kedua, tidak kenal Allah sungguh-sungguh. Jadi tauhidnya itu nggak bagus. Belum begitu kenal tauhid, akhirnya apa? Karena belum kuat tauhidnya, belum paham Allah, belum kenal Allah yang sesungguhnya, akhirnya ya begitu tadi. Lemah, ngelokronan, cengeng. Ngerokok lagu Siti nangis. Jijiki ya. Ambiar. Jijiki sih. Ambiar. Baru kerungu peksanya. Harga di badal kapri. Langsung ada. Langsung sudah. Ya Allah ini laguku banget ya Allah. Belkedes, Belkedes. Nah itulah dia generasi-generasi yang bucin ya. Karena dia disuruh dicabut rasa syukurnya. Kemudian tauhidnya lemah. Karena tauhidnya lemah, tauhidnya itu gak kuat, gak kokoh. Makanya dia gampang terombang-ambing cuman gara-gara apa? Cinta. Orang beriman tuh gak peduli. Dia berusaha bismillah ta'aruf. Ya Allah, karena saya meyakini ya Allah. Kenapa menyebut jodoh itu ibadah. Maka saya gak peduli nanti nikahnya dengan apa. Dengan siapa. Wow.
Sorry. Dikonfirmasi Maksudnya dulu, Ustaz. apanya itu apa? Apakah Dikonfirmasi dulu. apakah usia segini, apakah usia segitu? Betul nih Ustaz? Bukan, apakah 1, 2, 3 atau 4? Angkat topi, angkat topi. Wes, MPD, Pak. MPD. Wajar lah. Iya. Iso, Nanti wes. ada daurah khusus itu ya. Kita kembali lagi ya. Jadi orang beriman itu, generasi yang kokoh imannya itu, yang jauh dari bucin, dia itu kalau ngejar ta'aruf itu, dia itu ya jalani itu sebagai ibadah. Maka gak ada namanya dia tuh ngelukur tuh gak ada. Kenapa? Loh, gagal itu saja tetap dapat pahala. Sama kayak kita, niat pingin sholat berjamaah. Sampai masjid sudah kita azan, komat, gak ada sopo-sopo sing teko. Gak ada yang datang, cuman kita ngijeling sendiri. Maka sendirinya kita sholat meskipun di masjid dianggap sholat apa? Jamaah. Kenapa? Dia sadar, aku gak usah kecewa. Ya, golek jamaah rado teko ya wis lah, azan dewe, komat dewe, imam dewe. Ya. Itu namanya apa? Trinitas. Kok Trinitas? Apa? Bahaya. 3 in 1. Waktu kan Trinitas. Haleluya. Astagfirullah. Itu namanya 3 in 1. Jadi dilakoni dhewe. Enggak usah nyesal, enggak usah dasar wong-wong kene iki ahli nar kabeh. Enggak usah ngata-ngatain orang sini ahli nar enggak cinta masjid, tidak. Allah mungkin sedang didik dia untuk apa? Latihan ikhlas supaya dia tuh paham namanya ikhtiar dakwah ya, ibadah itu. Yang dinilai itu prosesnya, hasil itu sudah urusan Allah. Sama kayak bikin teras dakwah begini. Sing teko Ustadz Mas Yosi sudah jauh-jauh dari Solo. Itu kesini andaikan yang datang cuman 1/4-nya sedikit, itu banci kabeh misalnya gitu ya. Wow. Itu misal lagi. Kok tahu gimana? Kok tahu lu gimana? Banci hijrah. Oh iya, banci Banci hijrah hijrah. gitu ya. Belum sempat operasi dia belajar ke sini. Iya, siapa tahu loh. Yang sedikit yang datang itu kalau beliau ini datang sini ikhlas, nggak pakai nesu-nesu, nggak marah-marah sama jamaah, itu dinilai oleh Allah itu tetap pahala. Bahkan nggak ada yang datang sekalipun sampai sini. Kenapa nggak ada yang datang? Bukan karena salah jadwal ya. Emang karena yang dia sudah diundang, jamaah nggak ada yang datang karena hujan, badai segala macam. Itu tetap dapat pahala, nggak usah mikirkan sedih hasilnya. Teman-teman bikin dakwah di kampung ya, bikin acara pengajian remaja, yang datang sedikit, nggak usah kecewa. Allah itu menilai prosesnya saja. Itu sudah dapat pahala. Sama kayak jemput jodoh. Gagal masih dapat pahalanya. Yang penting terus berproses, usaha. Kalau kita menyerah, ya sudah berarti kita menyerah dari raupan pahala itu. Nikmati perjalanan menjemput jodoh itu sudah dapat pahalanya banyak. Dan ini akan meninggikan derajat kita insya Allah. Dan saya itu ya gagal ta'aruf itu buat saya itu kebahagiaan. Bahagianya kenapa? Karena yang kita sedang ta'aruf itu kan berarti menurut kita kan baik ya. Menurut kita itu baik banget. Saya tuh bahagianya kenapa? Kan saya belum lama ini gagal lagi nih. Tapi saya bahagia. Saya bahagia. Iya, tapi saya bahagia. Bahagianya kenapa? Bahagianya berarti gini. Ya Allah subhanallah. Saya wis solihah begini, keren begini gitu ya. Kayak Khadijah begini. Berarti Allah mau kasih kayak apa lagi nih kesolehannya. Kan begitu. Saya lagi penasaran ini. Calon berikutnya ini kayak apa ini? Kan gitu, bukan kayak apa ya, pokoknya luar biasa ini. Kan gitu kita nangkepnya, dan insya Allah pasti itu yang diberikan oleh Allah. Kita itu kan senang gitu loh, udah ngelihat yang terbaik kok masih nggak dikasihkan oleh Allah. Itu karena Allah pasti kan memberi yang terbaik. Orang yang kenal dengan Allah itu gagalnya saja tambah senang, bukannya tambah susah, tambah sedih. Itulah orang-orang yang mengenal Allah sungguh-sungguh. Gagal pun tambah senang. Sebagaimana saya dulu berkali-kali sampaikan bagaimana Sayyidina Ali ketika beliau berdoa dikabulkan senangnya sekali, giliran enggak dikabulkan senangnya 10 kali. Karena apa? Karena yang pertama kemauan dia, yang kedua itu kemauan Allah. Namanya kemauan Allah itu pasti lebih baik. Pernah enggak Allah tuh punya rencana mau berbuat jahat sama kita? Pernah enggak? Enggak. Yang kedua, pernah enggak Allah tuh jahat sama kita? Tidak. Pernah enggak Allah ngasih takdir yang terjelek? Kan enggak pernah. Setiap kali Allah ngasih takdir itu pasti yang terbaik. Nikmati aja itu. Gagal itu dinikmati, bahagia, senyum, dinikmati terus. Mau gagal nikah, mau gagal ta'aruf, mau gagal apapun usaha bisnis, yakinilah Allah itu sedang ngasih kuliah. Kuliah di kampus kita tuh bayar. Masa sama Allah nggak bayar? Sama Allah juga bayar, sama. Sudah lamaran, keluar duit, keluarga sudah datang, itu semua keluar duit. Sudah lamaran, khitbah, tahu-tahu pihak sana membatalkan. Nggak apa-apa, ambil ilmunya. Kuliah dengan Allah tuh ya pakai duit, bayar. Apa itu? Ya tadi itu yang biaya kita keluarkan untuk lamaran-lamaran akhirnya gagal lagi. Itu biaya kuliah dengan Allah. Ya nggak apa-apa, bayar.
bisnis bangkrut sampai berapa miliar. Ya kuliah sama Allah itu mahal. Kenapa? Karena dapat ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu kata Allah, wa qad utiya khairan katsira. Tidaklah dia mendapatkan pasti kebaikan yang banyak. Kepada siapa? Yang setiap kali dapat ujian musibah langsung bisa dapat ambil hikmah. Ah itulah dia. Iki kok rupane dos paneng kabeh iki apa iki? Oh iya. Baik ya. Bisa dipahami ya, generasi bucin itu karena nggak kenal Allah, dicabut rasa syukurnya, bawaannya itu cuma suuzon dengan takdir, nggak pernah menikmati takdir. Maka hidup itu dinikmati, takdir itu dinikmati. Karena kita ini kayak wayang ya, terserah Allah di apa-apa. Tapi ingat, sinetronnya Allah itu pasti happy ending. Akhirnya itu happy ending. Itu kalau Allah yang membuat sinetron dan sutradara, selalu happy ending, nggak ada yang nggak happy ending. Orang itu rata-rata mbien nom-nomi, muda-mudanya itu gagal bisnis lah, lontang-lantung lah, jomblo lah. Setelah nikah lihat, kehidupan tuh mulai tertata, mulai baik, punya anak, berkembang anaknya, berkembang istrinya. Nah itu, iya, itu, takdirnya itu selalu apa tuh happy ending. Kalau sama Allah tuh happy ending. Kalau dia bisa menikmati takdir. Kalau nggak bisa nikmati takdir, nggak bisa dia. Happy ending itu nggak bisa. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tuh ngikuti persangkaan hambaku. Makanya nek pingin apik, berprasangkalah baik, tak jadikan happy ending. Tapi kalau dari pertama wis udzon, kaya contoh saya sering bilang tuh analoginya kayak sinetron. Sinetron tuh kalau pas klimaksnya, pas lagi pertengahan, biasanya yang terjadi apa tuh kalau sinetron pertengahan itu? Yang terjadi adalah biasanya jagoannya itu lagi sengsara-sengsaranya. Betul? Sinetron kan gitu. Pas pertengahan itu yang dia dianiaya, diambil hartanya, dirampas. Kan gitu kan. Itu sinetron begitu, itu kan sinetron. Dalam hati diambil itu. hartanya kan gitu kan. Aku telah berhasil mengambil hartanya. Itu kan sinetron. Itu kan pas pertengahan. Kalau pas lagi sinetron pertengahan, terus ngomel-ngomel, sinetron apa masa aku bagian sing susah terus kata pemain utamanya. Ya sudah, sinetronnya berhenti, akhirnya susah, dia jelek. Nih dirampung ke sinetron nih, berubah. Sinetron tuh pasti akhirnya jagoannya menang kan gitu, kayak sinetron apa ya, bawang merah bawang putih kan gitu ya, tersanjung zaman tahun baru kelihatan Cinta Fitri. Cinta Fitri itu ketok tuwek banget aku gitu. Iya, jauh usia saya ini sudah tua tapi insya Allah anu ya jos gandos ya. Wow. Nah itulah dia. Sinetron tuh kalau kita stop sekarang kebanyakan protes, pemain utamanya kebanyakan protes, sutradaranya mangkal, ya kono lah, dipecat, dia ganti pemain lain. Pasti sutradara akan mencari pemain lain. Berarti endingnya dia masih buruk tuh. Keluar tuh dalam kondisi apa? Tadi baru selesai main sinetron dan status dia tuh masih diijek-ijek, masih tidak-idak, masih susah rekoso. Kita itu takdir gitu. Pas lagi susah, jangan kebanyakan ngomel. Belum selesai sinetronnya Allah tuh belum selesai. Tunggu aja nanti. Nanti kita akan pasti berubah. Happy ending akhirnya. Maka jangan kebanyakan berkeluh kesah terhadap takdir Allah itu. Nah, bucin-bucin tuh gitu, kebanyakan keluh kesah. Senane mung bopar baper. Delokke kancane nikah malah asemi ngono kuwi. Kancane nikah kok asemi. Belum mandi. Iya kan gitu. Belum mandi mungkin. Itu undangan malah jigur. Lah ya kancane nikah kok jigar-jigur. Itu kayak kemarin pas kasus Mall Malioboro. Iya. Ambrol ya. Ambiar ambrol. Sing video wong wedok malah nguneki bajigur gitu. Saya mikir iki wong wedok apa to ya gitu. Wong wedok kok muni bajigur iki gimana gitu. Kan kayak enggak ono indah-indahnya gitu ya. Harusnya dia kan astagfirullah ya Allah. Dia langsung teringat, coba pas kejadian itu aku di bawah, pastilah aku mungkin mati ketimpa itu. Untung saya di sini harusnya ucapkan astagfirullah alhamdulillah ya Allah. Untung pas posisi saya di sini malah jigur guyang-guyung. Nek ono aku tak kampleng tenan. Ini orang ya tak nikahi, tak didik gitu loh. Iya. Yes. Tak nikahke karo kowe. Setelah kita ngobrol aja ya. Kita ngobrol, saya takon wis bengi nih soalnya. Iki MPD ini benar-benar terpercaya ini. Teman-teman, kita tahu bahwa sore tadi atau enggak siang tadi kita dapat kabar buruk bahwa saudara kita muslim di India dibantai terus dipukuli, dianiaya oleh kafir di sana. Karena ini momennya bagus, kita sedang berkumpul di sini dan sedang hujan, mari kita bersama-sama berdoa, nanti dipimpin oleh Ustadz untuk saudara-saudara kita tidak hanya di India, juga di belahan bumi lain yang sedang ditindas. Monggo Ustadz, sekalian menutup. Berapa korban jiwa?
Data statistik belum. Kalau untuk Belum rilis datanya belum ada, tapi untuk videonya sudah tersebar. Bahkan masjidnya pun dibakar. menaranya dirobohkan. Menara Iya. tertingginya dirobohkan. Ketika Islam dipersekusi, Allah hadirkan bala tentaranya dalam bentuk virus, dalam bentuk serangga, yaitu kuasa Allah nanti. Pasti akan ada hikmah ya. Orang muslim itu kalau dianiaya itu pasti Allah akan berikan banyak hikmah di situ. Ya, kita hanya bisa berdoa di sini ya. Yang bisa kita lakukan doa ya doa. Kalau memang suatu saat ada penggalangan dana ya kita ikut ambil bagian di situ insyaallah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma fir lana dhunubana waliwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah, fa'fu anna ya Allah, fa'fu anna ya Allah. Wahai Allah Rabb yang maha luas ampunannya ya Allah, yang maha luas kemaafannya ya Allah. Rabb, kami mengetahui sungguh Engkau maha pemaaf, Engkau suka memaafkan hamba-hambamu. Ampuni dan maafkan kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa khilaf kami ya Allah. Sehitam apapun masa silam kami ya Allah, sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Rabb, ampuni sebesar apapun dosa yang belum Engkau ampuni hingga malam hari ini. Ampuni ya Allah sebusuk apapun hati kami ya Allah. Ampuni ya Allah sekotor apapun pikiran kami ya Allah. Ampuni senista apapun aib-aib kami ya Allah, yang kami sembunyikan, yang kami tutupi rapat-rapat. Ya Allah, ampuni ya Allah apabila ada dosa yang menyebabkan Engkau enggan menatap wajah kami ya Allah. Ampuni jika ada dosa yang menjadikan tertolaknya segala doa permohonan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tak ampuni kami ya Allah, kepada siapa kami memohon ya Allah? Kepada siapa lagi kami bersimpuh ya Allah, melainkan hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa yang menjadikan sempitnya rizki kami ya Allah, terhalangnya segala cita-cita dan keinginan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Dzal Jalali wal Ikram. Apabila dosa kami begitu besar ya Allah, apabila dosa kami begitu hina di sisimu ya Allah, hingga Engkau enggan menatap kami ya Allah karena dosa kami ya Allah, satu permohonan kami kepadamu ya Allah, jangan Kau haramkan mata kami untuk bisa menatap wajah-Mu kelak di akhirat. Ya Allah, sebesar apapun dosa yang kami lakukan ya Allah, sehina apapun diri kami ya Allah, jangan Kau haramkan mata kami menatap wajah-Mu. Ya Allah, jika karena hinanya kami dosa yang kami lakukan, Engkau di akhirat enggan berkata-kata dengan kami, Engkau tak mau bercakap-cakap dengan kami ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan Kau haramkan lidah kami untuk bisa menyebut namamu ya Allah. Jangan Kau haramkan lidah kami untuk menyebut namamu ya Allah, sampai tutup akhir hayat kami, sampai Kau bangkitkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, andaikan Engkau enggan menganggap kami sebagai hamba-Mu karena dosa kami yang bertumpuk-tumpuk ya Allah, maka izinkan kami agar kami tetap bersujud kepadamu ya Allah. Izinkan kami bisa beribadah kepadamu ya Allah. Izinkan kami wafat dalam keadaan bersujud ya Allah, hingga Kau bangkitkan kami dalam keadaan taat kepadamu ya Allah. Kau bangkitkan kami bersama dengan orang-orang saleh ya Allah. Ya Allah, jika Engkau menghitung-hitung dosa kami di akhirat nanti ya Allah,
Kami akan menghitung-hitung rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kami akan hitung-hitung ampunan-Mu Kau berikan kepada kami ya Allah. Jika Engkau menghitung-hitung kikirnya kami dengan harta yang kami miliki ya Allah, sungguh di akhirat kami akan menghitung-hitung kemurahan-Mu kepada kami ya Allah. Rabb, tolonglah kami ya Allah agar kami bisa selamat dari fitnah dunia ya Allah, fitnah kubur dan fitnah akhirat ya Allah. Ya Allah, dengan keberkahan hujan yang turun ini ya Allah, sebagaimana rahmat-Mu, berkah-Mu Kau turunkan bersama air hujan ini ya Allah, kami mohon jadikan saat ini saat mustajabnya doa ya Allah. Maka kami minta kepadamu ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang terzalimi ya Allah, di negeri manapun di seluruh dunia ini ya Allah, di Cina, di India, di Palestina, di Kalimantan, di Thailand ya Allah, di Filipina, dimanapun berada ya Allah. Lindungi kami kaum muslimin ya Allah, muliakan kami semua ya Allah, jagalah kami ya Allah, jagalah agama ini ya Allah. Rabb ya Rahman ya Karim, hancurkan musuh-musuh kami ya Allah. Jadikan tipu daya itu mereka kembali kepada diri mereka sendiri ya Allah. Hadirkan bala tentara-Mu ya Allah. Kami tak bisa ya Allah menolong saudara-saudara kami ya Allah, tapi kami memiliki Engkau yang maha melihat, Kau maha menyaksikan ya Allah. Kau bisa ya Allah berkehendak atas mereka ya Allah, sebagaimana tentara bergajah dengan mudahnya Kau hancurkan ya Allah. Maka hancurkanlah musuh-musuh Islam ya Allah, atau Kau kembalikan mereka kepada hidayah, kembali kepada jalan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Kau yang maha mengabulkan doa ya Allah, perkenankan doa kami ya Allah, perkenankanlah doa kami ya Allah. Sungguh Kau maha mengabulkan doa hamba-hamba yang minta kepadamu ya Allah, dengan janji-Mu ya Allah. Doa yang Kau kabulkan atas turunnya hujan ini ya Allah, maka jadikan saat ini saat mustajabnya doa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.